ada bayanganmu di mataku. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Strategik sesi terakhir, sesi ke-12. Dan kali ini sesi 12. Sebentar, saya tengok PPT-nya. Baiklah rekan-rekan, dalam sesi 12 ini kita berbicara mengenai review materi. Kita berbicara mengenai review materi manajemen strategi. Nah, itu saja. Bisa sambil memperhatikan hanya satu slide ini di PPT bahan ajar e-learning kita. Dalam hal ini, rekan-rekan, insya Allah yang sudah merupakan praktisi juga, memahami materi dalam mata kuliah manajemen strategik dan mengimplementasikannya di dunia kerja tentu saja membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan praktis. Jadi strategi tentu kita terapkan juga untuk bagaimana cara kita mencapai goal atau achievement bagi perkembangan diri kita sendiri. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu rekan-rekan dalam mempelajari dan menerapkan manajemen strategik tentu saja dalam keseharian kita. Yang pertama, mari selalu memahami konsep dasar. Jadi pastikan kita mengerti konsep-konsep dasar manajemen strategik seperti yang selalu saya ulangi, analisis SWOT. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Selalu ada kemungkinan itu menjadi jawaban kita ketika menghadapi soal ujian. Kemudian analisis PESTEL. Kemudian 5 force Porter. Dan mengenai balance scorecard. Kemudian hal kedua mengenai studi kasus. Studi kasus adalah salah satu pelajaran penting bagi kita dalam memahami dan menerapkan manajemen strategik. Jadi mari kita pelajari berbagai studi kasus untuk melihat bagaimana teori diterapkan dalam praktek. Ini akan membantu bagi kita ini memahami dinamika pengambilan keputusan strategis tentunya dalam berbagai situasi bisnis. Kemudian yang ketiga, mari kita ikuti proyek nyata. Jadi mungkin saja di berbagai organisasi kita masing-masing juga di komunitas kita bisa mengikuti proyek atau bagi rekan-rekan yang lebih junior ada proyek magang di perusahaan atau mengalami langsung bagaimana strategi dibuat dan kemudian diterapkan. Kemudian tentu saja senantiasa kita budayakan diskusi kelompok. Berdiskusi dengan peers atau kolega ini dapat selalu membuat kita memahami perspektif baru dan pemahaman kita bisa menjadi lebih mendalam tentang materi ini. Kemudian simulasi dan adanya game, kita bisa ikut berpartisipasi dalam simulasi bisnis. Kemudian adanya pembelajaran berkelanjutan, ini dibutuhkan komitmen dalam diri kita karena industri terus saja berlangsung dinamis, ada perubahan tentunya. Jadi penting bagi kita untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan tentang tren terkini dan kerangka kerja manajemen strategik terbaru. Kemudian tips bagi kita semua adalah mari kita kembangkan keterampilan analitis dan kritis. Latih diri kita untuk berpikir secara analitis dan kritis ketika mengevaluasi situasi bisnis dan strategi. Keterampilan komunikasi juga sangat diperlukan. Jangan sampai strategi udah mateng, udah hebat, udah bagus banget, tapi tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan atau kepada stakeholders lainnya. Keterampilan komunikasi menyajikan ide dan berkomunikasi secara efektif tentunya saat membagikan visi strategis dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, praktekkan penyelesaian masalah, problem solving. Terlibat dalam latihan penyelesaian masalah untuk memperbaiki kemampuan kita dalam menghadapi situasi bisnis yang kompleks. Kemudian, saya selalu himbau untuk berkolaborasi. Mari berkolaborasi dengan rekan-rekan kita, dengan profesional, manfaatkan setiap kesempatan untuk selalu bisa bertukar informasi, berkolaborasi research misalnya, yang bisa memberikan wawasan berharga dan mentorship bagi kita. Kemudian kita perlu mengadakan refleksi pribadi, mempertimbangkan bagaimana diri kita dapat menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam pengembangan pribadi kita sendiri serta karir profesional. Kemudian analisis diri, gunakan kerangka kerja strategik untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri sebagai seorang profesional. Kemudian mari selalu ada bangun jaringan.
buat hubungan dengan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang manajemen strategik ini. Jadi kita bisa contohnya saat ini aplikasi yang berkembang biasanya di sini yang paling aktif adalah LinkedIn. Ya, atau kita hadiri acara networking gitu di sekitar kita. Kemudian tentu saja yang klasik tapi selalu berguna adalah let's read more. Jadi kita selalu baca-baca dan lebih luas lagi bacaan kita. Tidak hanya buku teks, kita baca artikel, majalah bisnis, agar tetap update dengan praktik terbaik dan studi kasus terbaru mengenai manajemen strategik ini. Kemudian mengenai gambaran model untuk mereview bagaimana materi manajemen strategik ini sudah nyampe nggak nih secara teori, karena secara prakteknya kita sudah selalu terlibat dalam kegiatan kerja sehari-hari di perusahaan atau organisasi kita masing-masing. Jadi ini rekan-rekan perform external audit, gini ya, establish long-term objective, dan selanjutnya ini bagian strategi formulation ya, formulasi strategi. Jadi selalu diingat bahwa pengembangan visi dan misi ya, strategi formulation. Selalu ada pengembangan visi dan misi, menentukan arah dan tujuan dasar organisasi. Nah, adanya audit ini eksternal, menganalisis peluang dan ancaman di lingkungan eksternal perusahaan. Masih ingat ya? Kemudian adanya ini audit internal. Bagaimana audit internal itu tentu saja mengevaluasi apa saja kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Kemudian penetapan tujuan jangka panjang, nih long term objective. Penetapan tujuan jangka panjang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Kemudian generasi, evaluasi, dan pemilihan strategi ini dalam tahapan mengembangkan berbagai strategi alternatif. Ingat, kita harus selalu punya strategi alternatif, kemudian mengevaluasinya berdasarkan kriteria tertentu dan memilih strategi yang paling sesuai. Karena kita selalu ingat bahwa strategi terbaik bagi organisasi A belum tentu baik bagi organisasi B. Jadi harus fit sama organisasi yang menerapkan strategi. Kemudian adanya pemilihan strategi yang sesuai itu, kemudian step selanjutnya tentu saja strategi implementation. Jadi dalam implementasinya, penerapan strategi ini, bagaimana implementasi strategi melibatkan masalah manajemen? Tentunya menerapkan strategi yang telah dipilih melalui adanya perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pembentukan budaya. Implementasi strategi di bidang pemasaran, di bidang keuangan, R&D, ya, research and development, dan operasi. Mengaplikasikan strategi di berbagai fungsi operasional perusahaan, termasuk pemasaran, keuangannya, penelitian dan pengembangan, produksi atau operasi, dan sistem informasi manajemen. Kemudian selanjutnya strategi evaluation. Bagaimana evaluasi strategi kita ini, performanya, memeriksa hasil yang telah dicapai dan membandingkannya dengan tujuan dan standar yang ditetapkan untuk menentukan apakah strategi yang diimplementasikan berhasil secara aktual. Ya, referensi dari model ini dan seterusnya akan berkesinambungan. Kita akan selalu terlibat dalam circle model strategic management model ini, sebagaimana riset dari para pendahulu kita, David FR 2016. Kemudian ini juga dikembangkan oleh William, Hunger, and Hoffman, Bamford, 2017. Termasuk juga bahasan yang selalu bisa ngelotok di kepala kita adalah Porter, ME 1985. Ya, jangan lupa itu karena strategic management model ini adalah fondasi dasar dalam memahami mengenai mata kuliah manajemen strategi. Model ini penting karena memberikan kerangka kerjanya kita selalu bisa terstruktur untuk selalu kita kembangkan, kemudian kita terapkan, dan dalam mengevaluasi strategi dalam organisasi atau perusahaan kita masing-masing. Setiap fase memainkan peran penting tentunya dalam memastikan bahwa strategi tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga diterapkan dan disesuaikan. Tentu saja kita inginkan tepat, sesuai kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi. Demikianlah beres sesi 12. Terima kasih banyak sudah menyimak dan semoga kita senantiasa bersemangat berkarya, berprestasi, selalu sehat di sini dan di sana. Dari Beyond Denmark, saya Sri Yusriani Sarah. Selamat belajar, selamat berkarya, happy learning, happy working, and happy researching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, be the best. Ciao, dadah. Good luck ya untuk ujian. Tell me that your sweet love hasn't died.